Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan Galilea Community of Christ. Mari sama-sama kita bersukacita hari ini, sebab kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup setiap kita. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Percaya bagai terbang, bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama yang bersukacita katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama yang bersukacita katakan, Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita percaya kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa, atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan.
Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa kalau kami ada bisa percaya dengan Tuhan itu semua karena kasih-Mu Bapa. Beriku hati untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu Tuhan, untuk mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan Yesus. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Oh, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari bersungguh lagi kita bawa hati kita sekali lagi sama Tuhan. Beriku hati untuk boleh menyembah Tuhan, untuk menyembah. Berikan kami hati untuk boleh mengasihi-Mu selalu Tuhan. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati dan beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi
seperti wanita, dengan kerendahan hati kami yang datang mengurapimu. Berikan kami hati seperti-Mu Tuhan. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Ini hati kami Tuhan, inilah sembah kami kepadamu Tuhan. Kami berikan segalanya hanya bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan, yang mampu menyelamatkan kami, yang sanggup menolong setiap kami. Hanya kuasa-Mu, hanya kasih-Mu, hanya kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau Tuhan seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, juga seluruh subscriber Galilea Network yang senantiasa mengikuti ibadah kami. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja, dan di hari Minggu ini kita dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan dirimu, dan saya ingatkan nanti ada perjamuan kudus ya. Siapkan juga elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur atau roti dan sirup yang ada di rumahmu. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari bagi kami semua. Dan di hari Minggu pagi ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua,
membuka hati dan pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, di hati dan pikiran kami, bahkan juga urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita lihat satu ayat di dalam Matius pasal 26. Pada ayat 41 dikatakan begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa frustasi menghadapi kelemahan-kelemahan dari kedagingan saudara? Pernahkah saudara bertekad untuk tidak lagi menyerah kepada dosa tertentu yang secara khusus seringkali menjerumuskan saudara? Namun ya pada akhirnya lagi-lagi saudara terjatuh dalam lubang yang sama ketika godaan itu muncul. Saudara, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami sebuah pemulihan ketika mengikuti retreat misalnya atau altar call di gereja? Namun setelah itu saudara kembali jatuh pada kebiasaan buruk yang lama. Saya pikir semua itu pernah terjadi atas diri kita. Betul? Dan tidak hanya kita, Bapak Ibu. Bahkan para rasul pun pernah mengalaminya. Sebut saja Petrus. Kita tahu karakternya Petrus. Ia baru saja bersumpah untuk tidak akan pernah menyangkal Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya dalam perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Di ayat 35 dikatakan begini. Atau saya baca mulai dari ayat 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan ayat 35. Dikatakan ayat di sini, di ayat 35 kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi bukan hanya seorang Petrus, tapi semua murid yang lain pun berkata seperti Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tetapi beberapa saat kemudian Petrus terjatuh, bahkan melakukannya berkali-kali.
Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-72 di Matius pasal 26. Dan ia, Petrus, menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Saudara, tega banget ya seorang Petrus. Dia katakan, aku tidak mengenal orang itu. Nah, itu Petrus. Nah, tapi juga ketika saya membaca surat-surat Rasul Paulus juga pernah mengalami perasaan seperti itu. Dia menulis di dalam Roma pasal 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa sulitnya menundukkan diri kita meski kita sudah bertekad secara penuh untuk berubah. Ya kan? Ini permasalahan banyak orang dari dulu sampai hari ini. Bagaikan menyusun bangunan dengan kartu. Ya kan? Sedikit tersentuh saja atau tertiup angin, maka kartu-kartu itu bisa rontok kembali. Atau seringkali kita seperti tikus yang terus saja terjebak dalam perangkap tikus dengan umpan yang memikat daging kita. Kita memang merupakan pribadi yang sangat rentan sebagai manusia, ya kan? Dan karena itu Alkitab berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul? Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus sangat tahu persis bahwa itu kelemahan yang menjadi masalah bagi semua orang. Semua manusia, tidak terkecuali. Di Taman Getsemani, sesaat sebelum Yesus ditangkap, kita menyaksikan gambaran rentannya manusia dikuasai kedagingannya. Berkali-kali Yesus mendapati murid-muridnya untuk sulit berjaga-jaga. Mereka lengah dan kembali tertidur. Tidak sanggup berjaga bahkan 1 jam sekalipun. Memang saudara, godaan untuk tidur itu menguasai 80% kedagingan para murid dan juga kita semua. Maka itu Bapak Ibu, ya, sebelum saya jadi Kristen, saya sudah dari dulu berusaha untuk menolak godaan untuk tidur itu. Contohnya, ya pada jam berapapun saya tidur malam, ketika ada panggilan sholat dari menara masjid, ya saudara bisa tahu jam berapa dini hari ya. Itu dengan ada panggilan yang berbunyi begini, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Saya harus bangun, mengalahkan keinginan untuk tidur. Karena sudah diingatkan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, sebetulnya di dalam Alkitab juga sangat jelas ya bahwa ibadah itu mengandung janji. Sholat itu dari kata sholata artinya ibadah. Dan ibadah itu mengandung janji kan, berguna dalam segala hal.
Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan dijauhkan daripadamu sakit penyakit. Bagi orang yang beribadah. Jadi ibadah itu lebih baik daripada tidur. Berapa banyak orang Kristen datang di gereja, kecenderungannya tidur itu lebih besar. Padahal baru bangun loh. Ya kan? Mungkin gereja sangat syahdu, ya, AC-nya mantap, ya, apalagi khotbahnya, ya kan, yang lembut, ya, datar, ya kan, membuat kita kecenderungannya adalah tidur. Memang mengalahkan keinginan tidur itu penuh perjuangan. Nah, seperti para murid, Bapak Ibu, ya, mereka tidak sanggup berjaga-jaga bahkan 1 jam sekalipun. Mereka lengah dan kembali tertidur. Nah, di sanalah Yesus mengingatkan para murid di ayat 41 yang kita baca tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, ya kan? Tetapi daging lemah. Yesus tahu persis bahwa para murid ini rentan akan godaan. Dia tahu betapa lemahnya daging mereka. Sehingga lewat daging itu mereka akan terus-menerus dikalahkan jika mereka tidak terus berusaha untuk menguatkan roh mereka melalui doa. Bapak Ibu, ini adalah peringatan yang berlaku bukan saja kepada para murid di masa itu, tapi terlebih juga kepada kita semua di hari-hari ini. Betapa banyaknya godaan yang menyerang kita, dan kita ini rentan terhadap godaan. Iya kan? Iya Bapak Ibu. Betapa banyaknya godaan yang menyerang kita yang rentan ini dari berbagai sisi kehidupan. Saudara, di media massa, ya, hiburan, juga pertemanan, lingkungan, gaya hidup, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu bisa dengan mudah membawa berbagai godaan yang siap untuk menjatuhkan kita lagi dan lagi, terus menerus. Berbagai aspek kehidupan ini seringkali tidak bisa dipisahkan dari kita. Iya kan? Sehingga semakin besar pula resiko kita untuk kembali jatuh meski kita sudah membulatkan tekad secara sungguh-sungguh untuk berubah. Roh itu penurut, namun kedagingan kita lah yang seringkali menjadi titik lemah untuk diserang. Iblis tahu titik kelemahan kita, ya kan? Dan melalui kelemahan daging inilah akhirnya seluruh diri kita, tubuh, daging, jiwa dan roh lagi-lagi harus menyerah pada godaan yang berujung pada dosa, dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan dengan jelas pentingnya sebuah kehidupan yang dipimpin oleh roh agar kita mampu mengatasi keinginan daging. Kalau kita membaca di Galatia pasal 5,
mulai dari ayat 16 ya, kita baca ya sampai ayat 26. Di sana dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ayat 16. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah itu dia di Galatia pasalnya yang kelima pada ayat 16 sampai dengan ayat 26. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan lagi di 1 Korintus pasal 7 ayat 29, Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Apa Bapak Ibu? Waktu telah singkat. Katakan bersama saya, waktu telah singkat. Sesungguhnya waktu sudah sangat singkat Bapak Ibu. Oleh karena itu kita harus terus berjaga-jaga dengan serius. Berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, serius, fokus. Ya kan, di Lukas pasal 12 ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kita hidup dengan ketaatan dan kesetiaan, laksana seorang perwira yang taat kepada komandannya, dan terus menjaga agar roh kita tetap menyala-nyala, laksana pelita yang bersinar terang. Memasuki 2023, saya diberikan semacam suara yang begitu kuat di dalam Roma, ya, pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-11, yang mengingatkan saya secara pribadi, ya, entah dengan saudara bagaimana, tapi ini secara pribadi Tuhan ingatkan saya dengan firman ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, tidak dapat disangkal memang karena pergumulan, ya kan? Kesusahan, ya, kesukaran, apakah itu penyakit, apakah itu ekonomi, kebutuhan sehari-hari, membuat kadangkala roh yang ada pada kita itu tidak lagi menyala. Dan semangat kita
kerajinan kita untuk melayani Tuhan mulai kendor. Secara pribadi itu saya alami. Walaupun saudara, saya terus melayani melalui online. Tapi juga kadang, ya namanya juga roh penurut daging lemah. Karena berbagai situasi, ya masalah yang terjadi. Ngurus anak-anak punya kebutuhan sekolah. Belum lagi anak saya akan dioperasi pada tanggal 27 Maret. Itu operasi yang kedua. Dan karena itu ada yang memberikan kembang ini terlalu cepat. Haleluya. Terlalu cepat memberikan kembang, tapi terima kasih mereka yang telah memberikan bunga ini ya kepada anak saya supaya dia semangat. Ya. Saudara, masalah-masalah itu ya kadangkala membuat semangat kita mulai kendor untuk melayani Tuhan. Karena iblis menyerang setiap hamba Tuhan yang memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Karena iman yang ada pada saya, iblis tidak bisa ambil. Iman yang ada padamu itu tidak bisa diganggu oleh iblis. Tapi yang dia mau ganggu dan yang mau dia merampas dalam hidup kita adalah semangat. Dia membisikkan di dalam hati kita, ya di telinga kita, di pikiran kita, kamu boleh melayani Tuhan tapi gak usah bersemangat. Ya kan? Dan kadang-kadang kita kehilangan semangat. Itu yang selalu saya katakan bahwa kadang-kadang kita merasa tidak lagi kuat menjalani hidup ini bukan karena persoalan yang kita hadapi terlalu besar. Sebab Alkitab menulis pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, betul? Tapi kadang-kadang kita sepertinya tidak kuat lagi. Bukan karena persoalan kita terlalu besar, tetapi karena semangat kita mulai kendor. Kita tidak lagi bersemangat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita belum mengalami mujizat bukan karena kita nggak punya iman. Iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, itu kata Yesus. Dan itu sudah terbukti ketika saudara datang ke ziarah ke Holy Land, pasti mampir ke Kairo, Mesir. Dan di Kairo itu ada gereja mujizat. Gunung Al-Muqattam yang terbelah menjadi dua gara-gara iman sebiji sesawi. Nah, saudara, kadang kita belum mengalami mujizat atau jawaban daripada doa kita bukan karena kita nggak punya iman. Ya kan, sebab untuk mendapatkan mujizat dan jawaban doa itu, imannya itu Tuhan Yesus katakan sebesar biji sesawi saja. Apakah tidak ada iman sebesar biji sesawi dalam hidupmu? Tapi kenapa kita belum mengalami mujizat? Itu bukan karena kita tidak punya iman, tapi kita kehilangan semangat. Semangat yang ada dalam diri kita sudah dirampas oleh iblis. Sehingga kita tidak lagi semangat berdoa, tidak lagi semangat membaca Alkitab, tidak lagi semangat untuk beribadah. Tidak lagi semangat melayani Tuhan. Saudara, kadang-kadang juga iblis merampas semangat yang ada pada suami sehingga ketika suami melihat istrinya dia tidak lagi bersemangat. Tetapi heran ketika melihat istri orang lain dia semangat. Iya kan? Demikian juga istri ketika melihat suami semangatnya sudah gak ada lagi karena sudah dirampas sama iblis. Tapi heran melihat suami tetangga dia semangat. Iblis merampas semangat yang ada padamu. Sehingga saya selalu diingatkan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita harus menyala. Ini bicara semangat. Spirit. Amin.
Nah Bapak Ibu, di dalam surat Yudas, ya, kalau kita baca Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21, Tuhan memberikan kita semacam nasihat agar kita mampu mengatasi kedagingan kita. Dikatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, di sini dikatakan bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, membangun diri dengan dasar yang kuat di atas dasar iman yang paling suci. Lalu kemudian, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi berdoa dalam Roh Kudus, dan ini lagi, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Yaitu apa? Senantiasa tekun memelihara diri. Memelihara diri, saudara. Kita pelihara diri kita. Kita jaga diri kita. Kita jaga hati kita. Rasul Paulus katakan di Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup sembarangan hari-hari ini Bapak Ibu. Mari kita hidup dalam disiplin dalam Tuhan, ya kan? Kita harus mau mendisiplinkan diri kita dengan hal-hal yang dari Tuhan. Dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, Tuhan tahu bahwa keinginan daging, ya kan? Atau kedagingan kita begitu piawai untuk mengalir dengan aliran kebiasaan dunia. Maka itu kita harus memelihara hidup kita. Jangan hidup berdasarkan keinginan daging atau keinginan dunia. Jangan bersahabat dengan dunia, tapi mari kita bersahabat dengan Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa kedagingan kita begitu piawai untuk mengalir dengan aliran kebiasaan dunia. Dia tahu permasalahan kita yang terutama. Walaupun roh kita sudah dilahirkan baru, di kelahiran baru, udah dibaptis misalnya. Ya kan? Roh kita sudah dilahirkan atau sudah dibaharui yang mampu menjangkau Tuhan, ya kan? Namun daging kita juga tidak kalah terlatih untuk selalu cenderung mengembalikan kita kepada hawa nafsu dan keinginan yang menjatuhkan kita kembali ke dalam dosa. Karena itu kita sekarang ini di mana Yesus telah menganugerahkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang dapat membimbing roh kita agar dapat berkuasa dalam diri kita melebihi kedagingan kita. Sebab itu Rasul Paulus katakan hiduplah dipimpin oleh roh. Amin.
Jangan dipimpin oleh hawa nafsu, kedagingan. Hidup dipimpin oleh roh. Kita harus ambil keputusan bahwa kita mau dipimpin oleh roh. Tanpa itu, kita akan terus-menerus kalah oleh hal-hal yang meliputi kedagingan. Biarkanlah roh yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Berdoalah dalam roh. Itu senjata yang ampuh untuk mengatasi keinginan daging. Berdoa dalam roh akan selalu mampu untuk menguatkan roh kita. Kemudian terus membangun diri kita hingga kita mampu mengatasi kelemahan kita atau menaklukkan segala kedagingan kita. Bahkan doa dalam roh ini juga mampu menyampaikan berbagai hal yang tidak terucapkan. Di Roma pasal 8 ayat 26 berkata begini, demikian juga roh membantu kita, ya kan? Memampukan kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kadang-kadang kita sudah kehabisan kata-kata. Ya kan? Kita di hadirat Tuhan kita diam. Sesungguhnya kita bukan diam. Tapi kita berbicara dengan roh kita. Roh itu, roh Allah sendiri yang akan membantu kita untuk berdoa. Ya kan? Pernah saudara alamin? Sudah kehabisan kata-kata. Sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Ya kan? Nah kalau kita sudah kehilangan atau kehabisan kata-kata, jangan berhenti berdoa. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Terus berkata-kata dengan roh kita. Ini merupakan anugerah dari Tuhan. Agar kita mampu mengatasi kelemahan yang paling utama dalam diri kita. Yang bisa memisahkan kita darinya. Tuhan tidak mau satupun dari kita binasa, Bapak Ibu. Dia rindu saudara dan saya, kita semua selamat dan berada bersama dengan Dia kelak. Dan Roh Kudus hadir untuk membimbing kita senantiasa. Sehingga kerinduan Tuhan itu bisa terjadi atas diri kita semua. Amin. Nah karena itu betapa pentingnya membuka hubungan dengan Tuhan melalui roh. Tidak heran jika Rasul Paulus berkata begini di 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu sesungguhnya merupakan sarana ampuh, ya kan? Yang disediakan Tuhan kepada manusia. Karena itu jika Anda memiliki karunia untuk berbahasa roh, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Ya kan? Pergunakan itu sebaik-baiknya, jangan sembarangan. Sebab sekarang ini juga bahasa roh merupakan gaya hidup. Seolah-olah kalau nggak bahasa roh dalam sebuah ibadah nggak afdol. Seolah-olah kalau orang itu belum bisa berbahasa roh nggak rohani. Karena itu kalau saudara punya karunia untuk berbahasa roh, jangan sombong. Jangan menjudge orang lain yang belum mampu berbahasa roh lalu kemudian, wah kamu belum bertobat. Iya kan? Nah kalau saudara punya kemampuan, punya karunia untuk berbahasa roh, pergunakan itu sebaik-baiknya. Tapi jika belum, tetaplah
biarkan dirimu dipimpin sepenuhnya oleh Roh Allah. Amin. Berdoa dalam roh, berdiam diri di hadapan Tuhan dengan tidak berkata-kata yang dapat kita ucapkan. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab demikian dikatakan kan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, Yohanes pasal 4, 23 dan 24 memberi penegasan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Menyembah dalam roh. Jadi roh kita harus benar. Jangan roh kita cemar, ya kan? Dan kita harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan status kita yang sudah dibenarkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Iya kan? Nah, karena itu bagaimana caranya kita supaya kita bisa berdoa dengan roh? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4, 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa setiap waktu. Ini menarik. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Rasul Paulus itu punya karunia bahasa roh lebih daripada semua yang hadir pada saat itu. Tetapi kalimat selanjutnya dia menjelaskan bahwa dalam sebuah pertemuan dia tidak selalu menggunakan bahasa roh. Ya kan? Tapi dia menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Nah, dalam konteks berdoa, kalau kita berdoa dengan roh, ya kan? Ini merupakan sarana yang ampuh yang disediakan Tuhan kepada manusia. Dan karena itu bagi Bapak Ibu, saudara yang memiliki karunia untuk berbahasa roh, pergunakan itu sebaik-baiknya. Jangan gunakan dengan sembarangan, sebab saya melihat ada kecenderungan hari-hari ini bahasa roh itu semacam gaya. Ya kan? Seolah-olah kalau nggak berbahasa roh nggak afdol sebuah ibadah. Seolah-olah kalau nggak berbahasa roh, ibadah itu kurang rohani begitu ya. Hadirat Tuhan rasanya kurang. Dan kalau orang belum punya karunia berbahasa roh, seringkali dijudge ya bahwa orang itu belum rohani. Nah, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang memiliki karunia untuk berbahasa roh, pergunakan itu dengan baik. Berdoalah, ya kan, di kamarmu, ya, dengan bahasa roh. Tapi jika Bapak Ibu belum punya karunia itu, tetaplah berdoa dengan kata-katamu, atau mungkin kalau sudah tidak bisa berkata-kata, kita diam, ya kan? Tapi diam bukan berarti tidur gitu ya. Tapi hati kita terangkat kepada Tuhan. Ya kan? Dan itulah yang disebut dengan bahasa roh. Ada bahasa roh yang terdengar, ya kan? Sebetulnya bahasa roh yang diperdengarkan itu ya harus ada yang menerjemahkan.
Kalau di situ tidak ada yang mampu menerjemahkan, sebaiknya seperti Rasul Paulus, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Kecuali kita sendirian, ya kan? Tapi yang saya mau katakan, ketika kita berdoa dengan roh kita yang naik, ya kan? Hati kita, ya, kita datang kepada Tuhan. Tidak dengan kata-kata kita, tapi kita, roh kita, bagaimana ya mau digambarkan itu, ya saudara ya. Ya, kita harus mampu untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab di dalam Yohanes pasal 4, 23 dan 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini menyembah dalam roh, bukan menyembah dengan bahasa roh ya. Menyembah dengan roh. Ya, bukan dengan kedagingan kita. Ya, roh kita. Amin. Karena roh itu penurut, daging lemah. Nah, saudara, ikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti Rasul Paulus di Efesus pasal 4 ayat 18 berkata begini, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di sini bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tapi juga kepada semua umat Allah agar kita semua saling dikuatkan. Saya berdoa untuk saudara, saudara juga berdoa untuk saya. Doakan saya, doakan keluarga saya, anak-anak saya. Ya kan? Nanti anak saya akan dioperasi pada tanggal 27. Doakan ya Bapak Ibu ya. 27 Maret ini. Doakan biar operasi yang kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Sebab kata dokter kurang lebih 3,5 jam itu proses operasi. Nah saudara, doakan hamba-hamba Tuhan ya. Kenapa? Karena godaan akan selalu datang. Itu tidak bisa kita hindari. Karena seperti saya juga diserang ya. Ya beberapa waktu lalu saya pergi ke pedalaman perbatasan Lampung Palembang. Di Sungai Raso dan juga di Dusun Sekwin, Desa Gajah Mati. Bayangkan Bapak Ibu, gajah aja mati saudara ya. Saya tiba-tiba kaget ketika saya pergi ke toilet untuk buang air besar, maaf ya. Itu darah keluar. Jadi pendarahan. Saya itu tidak kuat lihat darah, saya mau pingsan. Tapi saya berseru kepada Tuhan. Nah ini di sebuah desa yang jalan menuju tempat itu juga sangat ekstrim. Kalau saudara lihat Sahabat Galilea ya, tayangan di hari Jumat kemarin ya. Itu ekstrim. Ya. Perjalanan itu dari Jakarta sampai ke KTM, Kota Terpadu Mandiri ya. Itu 14 sampai 16 jam. Mobil kami parkir di situ. Lalu kemudian kami naik ini speedboat. Itu 1,5 jam. Lalu sesudah naik speedboat kami harus naik lagi mobil open cup. Jalan itu memang bergelombang
ya. Karena jalan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar situ, perusahaan gula ya, ada perkebunan tebu, kemudian kelapa sawit, juga karet ya. Nah, itu kami naik mobil open cab itu kurang lebih 45 sampai 1 jam. Tibalah di desa itu Sungai Raso. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan ke desa Sekwin. Nah, itu tidak bisa naik mobil karena jalannya sangat ekstrim. Jadi naik sepeda motor yang remnya nggak ada. Jadi betul-betul berharap sama Tuhan. Itu perjalanan 1,5 jam, tibalah di desa Sekwin. Itu hari Sabtu. Ya. Saudara, waktu ke belakang ya, saya sakit perut. Saya buang air besar, saya lihat darah. Saya mau pingsan itu. Karena saya nggak kuat lihat darah. Tapi saya hanya berseru kepada Tuhan. Karena di situ nggak ada puskesmas, nggak ada dokter ya. Jadi betul-betul kita hanya berseru kepada Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi saya dengan roh saya, jiwa saya. Saya agak lemas dikit, sementara itu Minggu mau khotbah. Saudara, kemudian pagi-pagi hari Minggu saya pergi lagi ke toilet. Ada rasa mau buang air besar, saya lihat lagi masih darah. Saudara, betul-betul saya diserang. Ya. Tapi saya tidak bisa dikalahkan oleh serangan itu. Ya. Roh saya tetap menyala. Ya. Saya tetap mengumpulkan semangat sehingga ibadah jam 10 bisa terlaksana dengan baik. Saya khotbah dan Minggu sore itu kami pulang lagi ya, balik ke Sungai Raso. 1,5 jam perjalanan dengan sepeda motor yang tidak ada rem itu ya. Sampai di Sungai Raso saya pergi lagi ke toilet. Saya mau buang air besar. Saya perhatikan darahnya sudah gak ada. Gak ke dokter, gak minum obat, tapi darahnya berhenti. Itu luar biasa ya. Jadi doakan saya dalam pelayanan misi ke pelosok-pelosok ya. Dan saya sebagai seorang misi itu saya tidak terlalu suka show off ya. Ya, nanti kalau sudah tiba baru saya perlihatkan sekilas saja ya. Karena kalau kita show off itu nanti iblis bisa manfaatkan situasi itu. Ya. Karena itu yang saya mau katakan, mari doakan kami, saya bersama istri, anak-anak ya. Supaya kami tetap kuat dan saya tetap punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya. Dan karena itu yang saya katakan tadi bahwa godaan akan selalu datang. Tidak bisa dihindari, namun bisa diatasi. Jangan tertidur, tapi dikatakan tetaplah berjaga-jaga dan sadar. Di 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 6 di sana dijelaskan ya. Ya, kita lihat dulu 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan begini Bapak Ibu. Ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Mari kita selalu bertekun di dalam doa dan terus berjaga-jaga.
Amin. Jadi berjaga dan berdoa. Jangan hanya berdoa, tidak berjaga. Jadi harus berdoa dan berjaga. Ya kan? Ada orang yang berdoa tidak berjaga, salah juga. Ada orang berjaga nggak berdoa, lebih salah lagi. Ya kan? Dan yang paling penting, lengkapi diri kita senantiasa dengan pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Amin. Pastikan bahwa roh kita cukup kuat untuk mengatasinya. Dan mari kita bertumbuh dalam roh agar kedagingan yang lemah tidak dapat menguasai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk berjaga dan berdoa. Sebab hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan iblis sedang merajalela untuk merampas semangat kami. Bahkan menjauhkan kami dari Tuhan. Kiranya roh kami akan terus kuat. Kami berjaga-jaga dan berdoa supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab disadari bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya kami harus melatih diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya setiap jemaat yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka. Dan mereka terus berjaga dan berdoa. Dan Roh Kudus mengaruniakan kemampuan bagi setiap kami untuk dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kelemahan daging ini yang senantiasa dimanfaatkan oleh si jahat untuk membuat hidup kami terus jatuh dan jatuh sehingga kami tidak bisa memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah Kristus. Tapi sebelumnya kami akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Galilea Community of Christ, bahkan di pelayanan misi dari Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan kiranya memberkati setiap pemberian dan setiap benih yang ditabur. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Hamba doa yang memberi tidak pernah miskin, tidak bangkrut, tidak kelaparan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil kami memberi, kami siapkan diri untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur, membawa persembahan kita di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di nomor rekening yang ada di layar device Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur di hadapan Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk juga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita percaya bahwa sebagai orang yang dimenangkan oleh Tuhan, inilah ucapan syukur dengan hati yang penuh dengan tulus kita bawa kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan postil anggur yang ada di rumah. Sama-sama kami jemput setiap Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh,
kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindahkan Yesus. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah rekening Gereja Galilea Community of Christ. Dan setiap benih yang sudah tabur ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan sangat bermanfaat, dan kami doa supaya setiap benih itu akan dituai oleh Bapak Ibu semuanya 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Terus doakan kami dan juga dukung pelayanan saya ya ke pedalaman, ya ke daerah-daerah, dan lebih penting adalah terus doakan saya bersama keluarga. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk setiap benih yang ditabur. Tuhan Yesus berkati berlipat kali ganda. Kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan juga anggur ya. Kalau tidak ada, mungkin ada roti atau ada sirup di rumahmu ya. Sambil mempersiapkan, saya akan membaca 1 Korintus 11, 23 dan 24 bahkan 25 sebagai landasan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saya jemput berdiri, kita ambil hosti ya, kita angkat dengan tangan kita di atas kepala, dan mari kita katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita ambil anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat di atas kepala kita dengan kedua tangan kita dan katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus
yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga aku tidak terserang oleh berbagai kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita semua. Dan firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Tidak perlu takut, jangan khawatir, bahwa Dia menyertai kita senantiasa dalam segala perkara. Yang paling penting bagi setiap kita adalah berjaga dan berdoa. Jangan lengah, jangan kita lalai. Kita melatih roh kita semakin kuat, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu. Kami percaya yang sakit sudah sembuh, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami mengalami pemulihan. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak kami, masa depan yang baik, yang Tuhan rancangkan bagi setiap orang yang hidup takut akan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga jemaat semuanya. Tuhan berkati keuangan semuanya, pekerjaan, pelayanan, usaha semuanya. Hamba doa secara khusus untuk anak kami Ripka Amelia, yang akan dioperasi pada hari Senin tanggal 27 Maret. Tuhan kiranya mendahului segala sesuatu, para dokter, para medis, bahkan seluruh peralatan yang digunakan Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, maka kami patahkan segala kuasa-kuasa penyakit, kuasa setan, rancangan-rancangan jahat di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, roh yang menyala kepada anak Ripka Amelia, dan dia tetap mengimani Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Terpujilah Engkau, berkati tempat di mana akan dilangsungkan tindakan operasi. Tuhan yang selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa dan negara di mana kami tinggal. Tuhan berkati pemerintahannya, berkati rakyat semuanya, dan semua pengambil keputusan di negara di mana kami berada. Tuhan pimpin, sehingga semua keputusan yang dihasilkan adalah keputusan berdasarkan takut akan Tuhan. Jumpai setiap anak bangsa di mana kami berada. Tuhan melawat bangsa-bangsa, Tuhan melawat anak-anak bangsa. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita angkat kedua tangan kita. Kita segera mengakhiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan salam sehat. God bless you.